kami yang beranggotakan Rizky Wana, Ananta Pepi, Fahma Fazila, dan Feren Agustin. Dalam tugas kali ini, kami mewawancarai mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi. Berikut liputannya. Kalian tahu nggak sih tentang berita yang sempat viral kemarin tentang adanya pelecehan seksual yang ada di kereta api Indonesia yang korbannya speak up di media sosial yaitu Twitter. Namun, oleh praktisi PR dari PT KAI sendiri direspon dengan sangat tidak pantas atau kurang etis sebagai seorang layaknya praktisi public relations. Lantas, bagaimana tanggapan mereka sebagai seorang mahasiswa tentang kasus ini? Mari kita simak. Menurut pendapat Kak Wahyu tentang studi kasus ini? Menurut aku ya, dalam permasalahan ini sebagai praktisi PR, apalagi itu bernaung di bawah lembaga kayak BUMN gitu. Jadi setidaknya dia juga memberikan ibaratnya dia kan seperti tameng perusahaan. Dia juga harus memberikan image gimana gambaran pencitraan tersebut, salah satunya dari PR gitu. Salah satunya dengan memberi kata-kata yang sopan gitu. Karena apa? Walau gimana pun ya, mungkin kejadian tersebut bukan atas dasar keinginan dari PT KAI tersendiri, tapi walau bagaimanapun sebagai humas gitu, kita itu harus memberikan informasi yang baik. Apalagi perusahaan kayak KAI itu kan perusahaan yang besar ya, dan itu juga perusahaan milik negara, dan hal tersebut juga mencerminkan bagaimana sistem dinamika dan birokrasi di PT tersebut. Dan hal tersebut bisa dicerminkan selain dari kinerja, juga bisa dilihat dari divisi praktisi humasnya. Terima kasih Kak. Selanjutnya dengan Kak Meta Nadia dari kampus. Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Yogyakarta. Oke, bagaimana pendapat Kak Meta apabila Kak Meta itu berada pada posisi praktisi PR tersebut? Oke, baik. Yang pertama kita harus meminta maaf kepada korban. Kemudian kita harus mencari bukti apakah laporan tersebut benar atau salah. Jika benar, maka yang bersangkutan harus meminta maaf kepada korban. Lalu, kemudian jika itu benar juga, dia harus menerima sanksi. Apakah sanksi itu memberatkan pekerjaannya tersebut ataupun tidak, walaupun itu adalah tugas dari ketua ataupun dari humas tersebut. Terima kasih. Terima kasih Kak Meta. Ya, sama-sama. Oke, kita kembali lagi dengan narasumber kita yang selanjutnya. Ada Kak siapa? Boleh perkenalan dulu. David Rino David Rino dari UIN Sunan Kalijaga, jurusan? Ilmu Komunikasi. Oh, dari Ilmu Komunikasi. Kita panggilnya Kak David aja ya. Nah, Kak di sini perkenalan dulu. Nama aku Pepi dan Bu Fahma. Kita dari Prodi Hubungan Masyarakat UPN Veteran Yogyakarta. Jadi kita mau berbincang-bincang aja. Oke, jadi kita mau nanya nih Kak sama Kak David. Menurut Kak David seberapa penting sih keterkaitan media baru dengan bidang perhumasan? Iya, dengan praktis ya konteksnya. Iya. Ya, menurutku tuh untuk saat ini ya memang kita tahu lah untuk praktek kehumasan di Indonesia kan tidak bisa lagi menggunakan media lama. Ya. Karena kan sifatnya juga mereka itu tidak dua arah, tidak seperti yang sekarang ini media baru kan sifatnya dua arah gitu loh. Jadi mereka para praktis itu tidak bingung menentukan topik gitu loh. Jadi misalnya untuk saat ini Instagram itu sudah bisa digunakan sebagai praktik kepiaran untuk media baru. Jadi kan kita tahu lah untuk saat ini mereka itu membuka kolom komentar itu biar mereka tahu untuk feedbacknya begitu. Oke. Terima kasih buat Kak David sudah menjadi narasumber kita. Nah, kesimpulannya, melalui kasus tersebut, hubungan media baru dengan public relation sangatlah erat. Media baru digunakan oleh seorang praktisi PR sebagai sarana untuk menyalurkan informasi dan menjalin hubungan kepada masyarakat. Praktisi PR harus membangun citra yang baik untuk sebuah organisasi atau kelompok. Melalui kasus tersebut, praktisi PR harus bertanggung jawab dalam memulihkan citra dari PT KAI.